Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan sama-sama belajar kimia. Materi yang akan kita pelajari tentang kesetimbangan kimia. Apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata kesetimbangan? Ya, ada hubungannya dengan timbangan. Ketika timbangan itu seimbang, berarti jarumnya itu menunjukkan dia tegak lurus atau diam. Berarti dia seimbang. Begitu juga dengan kesetimbangan. Dia akan setimbang ketika laju reaksi kiri dan kanan itu sama. Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang reaksi kesetimbangan dalam reaksi kimia. Reaksi kimia berdasarkan sifat berlangsungnya terbagi atas dua. Ada yang tahu? Yang pertama adalah reaksi kimia yang berlangsung searah atau satu arah. Kemudian yang kedua, reaksi kimia yang berlangsung secara dua arah. Yang pertama, reaksi searah. Reaksi searah itu adalah reaksi yang berlangsung secara satu arah. Jadi dari sini dia jalurnya dari reaktan menuju ke produk atau ke arah kanan dalam suatu reaksi kimia. Dan reaksi ini tidak bisa kembali lagi, hanya bersifat secara satu arah atau irreversible. Contohnya, kalian membakar kertas, itu akan menjadi abu. Abu tidak mungkin akan kembali menjadi kertas, seperti itu. Yang kedua, yang berikutnya adalah reaksi yang berlangsung secara dua arah atau dia bolak-balik atau disebut juga dengan reversible. Nah, pada reaksi ini, reaksi kimia yang berlangsung ini dari reaktan menuju ke produk atau bisa juga dari produk kembali menjadi reaktan. Jadi dia bisa bolak-balik. Contohnya, misalnya ketika kalian merebus air, ketika dia mendidih, air itu akan menguap. Ketika kalian tutup dengan panci, air yang tadinya menguap itu akan singgah di panci, dan karena ada peristiwa kondensasi, dia akan kembali menjadi air dan turun kembali seperti itu. Itu salah satu contoh peristiwa bahwa reaksi kimia itu dapat berlangsung secara dua arah, artinya dia bisa balik kepada bentuk asalnya. Secara umum, kesetimbangan dalam reaksi kimia dibedakan atas kesetimbangan dinamis dan kesetimbangan statis. Oke, yang pertama, kesetimbangan kimia yang bersifat statis. Pada kesetimbangan kimia yang bersifat statis di sini, semua gaya yang bekerja pada objek itu bersifat seimbang, sehingga tidak ada gaya yang dihasilkan. Oke, yang berikutnya kesetimbangan kimia yang bersifat dinamis. Pada kesetimbangan kimia yang bersifat dinamis, itu akan diperoleh ketika semua gaya yang bekerja pada objek itu bersifat seimbang, tetapi objeknya sendiri itu bergerak. Kita sudah belajar tadi tentang reaksi kimia dan kesetimbangan kimia. Mungkin ada pertanyaan tentang reaksi kimia atau kesetimbangan kimia. Kalau tidak ada, kita akan lanjut kepada ciri-ciri dalam kesetimbangan kimia. Nah, berikutnya kita akan sama-sama belajar tentang ciri-ciri kesetimbangan kimia. Yang pertama, reaksi berlangsung dua arah dalam ruangan tertutup. Artinya harus dikondisikan dalam ruangan yang tertutup sehingga produk dan reaktan di dalam itu akan kembali atau bolak-balik kembali ke asalnya. Kemudian yang kedua, yaitu laju reaksi ke kiri dan ke kanan itu sama besar. Artinya di sini seimbang reaksi dari produk ke reaktan maupun dari reaktan ke produk itu dia sama. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis reaksi kesetimbangan. Ada dua. Yang pertama itu adalah reaksi kesetimbangan homogen. Yang kedua adalah reaksi kesetimbangan heterogen. Bagus. Yang pertama, kita akan belajar tentang kesetimbangan homogen. Dalam kesetimbangan homogen, dalam reaksi kesetimbangan itu hanya terdapat satu wujud zat, misalnya gas saja atau larutan saja. Contoh, pada pembakaran gas nitrogen dengan gas hidrogen, dia juga menghasilkan gas NH3 atau gas amoniak. Itu salah satu contoh dari kesetimbangan homogen. Yang berikutnya, yang kedua adalah kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen itu di mana di dalamnya terdapat berbagai macam wujud zat. Bisa ada cair, ada padat, ada gas maupun larutan.
Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Ada yang kurang dimengerti? Oke, kalau semuanya sudah mengerti, semuanya sudah paham, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dan saya ucapkan selamat pagi.